Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris dari NIM B10611911036 dari mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, yang mana pada kesempatan kali ini ya, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah permodelan dalam ekonomi yang diampu oleh Bapak Yanto, dimana di sini saya ingin melakukan presentasi terkait proposal yang mana mengenai judul analisis tentang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat, yaitu tepatnya pada periode 2009 sampai 2018 seperti itu. Oke, lanjut saja. Yang mana di sini untuk penelitian ini sendiri dilatar belakangi yang mana Kalimantan Barat ini merupakan salah satu provinsi ya yang ada di Indonesia, yang mana dalam proses pertumbuhan ekonominya juga tidak terlepas gitu dari berbagai kendala ya, permasalahan gitu, yang mana setiap daerah juga punya masalah yang masing-masing gitu, yang mana ini disebabkan karena adanya suatu kondisi ataupun dari permasalahan kebutuhan dan juga dari potensi gitu yang mana di sini dimiliki oleh masing-masing daerah seperti itu. Nah, jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi gitu di sebuah dan juga untuk membiayai kegiatan pertumbuhan di daerah ya, yang mana di sini membutuhkan biaya yang ya sangat besar, cukup besar gitu, yaitu dalam bentuk modal. Di pihak lain juga ya, salah satu faktor produksi yang dipakai tidak mempunyai biaya yang cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi di daerah itu dipakai di negara-negara berkembang, termasuk ya di Indonesia gitu yang pada saat ini yang mungkin masih dalam status berkembang. Karena di sini sebab tingkat produktivitasnya juga masih rendah dan tingginya konsumsi serta sulitnya juga memenuhi modal ya, tersebut merupakan hambatan tadi dalam melakukan pertumbuhan ekonomi ya, khususnya di Kalimantan Barat lah ya, sehingga pemerintah dalam membiayai kebutuhan perekonomian ini berusaha tadi untuk mencari modal. Nah, salah satu memang yang upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengacu pertumbuhan ekonomi ya dengan menumbuhkan kegiatan ekspor ya, dimana di sini meningkatkan ekspor ya bukan lagi sebagai pilihan gitu, melainkan suatu ya memang keharusan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara ataupun di suatu daerah pada suatu negara tersebut. Nah, di sini pemerintah juga melakukan ya hutang luar negeri ya, yang mana di sini merupakan salah satu cara lain juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan memacu pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat ya, maksudnya yang mana akan membuka lapangan pekerjaan dan juga di sini ya mengurangi pengangguran tentunya gitu, yang menjadi permasalahan ekonomi saat ini gitu, khususnya di Kalimantan Barat. Oke, lanjut. Di sini untuk kajian pustaka sendiri itu Vagrant Direct Investment, yang mana dari Krugman ya dalam Madura pada tahun 2011 menyatakan bahwasanya FDI ataupun singkatan dari Foreign
direct investment, yaitu arus modal internasional, yang dimana di sini perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaan di negara lain. Seperti itu. Yang kedua ada ekspor, ya, dan Madura 2001, di mana di sini menyebutkan bahwasanya ekspor yaitu ya penjualan barang dan jasa kepada pembeli yang berdomisili di negara lain. Artinya apa? Artinya misalnya contohnya untuk negara Indonesia sendiri, saya mungkin dari yang ada di Kalimantan Barat gitu. Menjual barang, ya misalnya di Kalimantan Barat komunitasnya apa? Ya batu bara ataupun kelapa sawit itu yang banyak. Nah itu dijual jadi ke negara lain gitu. Dimana itu merupakan ekspor. Yang mana di sini juga menurut Bal et al pada 2014 terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor langsung dan juga ekspor tidak langsung. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ada gross domestic product ataupun GDP atau produk domestik bruto, PDRB, ya, produk domestik bruto. Yang mana di sini yaitu produk nasional yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi dalam negeri gitu, milik warga negara dan orang asing dalam suatu negara. Nah, untuk menghitung besarnya pendapatan nasional, ya di sini PDB dapat dihitung dengan 3 metode pendekatan. Nah, apa saja? Yaitu tadi pendekatan pengeluaran gitu, bagaimana tadi pemerintah ya mengelola gitu dari apa yang memang seperlunya, ataupun dari tadi pembangunan perekonomian gitu, memang sangat-sangat dibutuhkan. Dan juga di sini pendekatan produk neto ataupun produksi, dan pendekatan pendapatan. Nah, pendapatan dari masyarakat di pendapatan per kapita. Yang seperti itu. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di sini kerangka pemikiran yang bisa kawan-kawan lihat sendiri, FDI. Ini tadi ataupun dalam kurungnya X1, dan juga yang kedua ada ekspor atau dalam kurung X2 dengan pertumbuhan ekonomi ya sebagai yaitu Y. Oke, untuk kajian pustaka sendiri itu ada hipotesis. Nah, yang mana di sini pada hipotesis pertama atau biasa disingkat dengan HI, mana di sini FDI, juga ekspor, dan juga ataupun dari utang luar negeri itu berpengaruh gitu secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat tadi. Yang kedua, hipotesis kedua yaitu FDI juga berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, gitu. Salah satunya tadi di Kalimantan Barat, ya, seperti itu. Terus yang ketiga ada hipotesis yang mana di sini ekspor juga berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir, utang luar negeri juga di sini berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Yang mana di sini untuk metode penelitian ya, yang pertama ada jenis penelitian. Yang mana untuk penelitian ini ya adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Nah, yang mana penelitian ini dimaksud untuk menyelidik seluruh data time series tentang pengaruh FDI, ekspor, dan juga utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia, khususnya tadi di Kalimantan Barat. Nah, untuk populasi yang
Yang di sini yang dipakai dalam penelitian ini yaitu seluruh data ya yang ada di FDI, jumlah ekspor gitu, dan juga jumlah utang luar negeri dan nilai GDP yang ada di negara gitu. Terus teknik pengambilan data itu metode yang digunakan dalam penelitian ini ya sampling purposive atau metode sampling purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan ya pertimbangan tertentu. Oke, selanjutnya ada data ya, mana di sini untuk data sendiri itu dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Nah, yang mana di sini data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara membaca, ya, mempelajari dan juga memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, ya, serta penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini juga bersumber dari situs World Bank, gitu, www.worldbank.org, gitu, selama ya periode tahun 2009 sampai 2018. Nah, jadi seperti itu untuk dari datanya sendiri gitu. Diambil dari 2009 sampai 2019 itu ada 9 tahun ya. 9 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, lanjut ada variabel penelitian. Di sini untuk variabel penelitiannya itu menggunakan variabel independen atau variabel bebas. Yang mana di sini ya variabel bebas yaitu yang menghasilkan akibat ataupun mempengaruhi variabel lain tadi yang umumnya berada pada urutan waktu yang terjadi lebih dahulu. Nah, variabel dependen ya, atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel ataupun variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, gitu, atau pertumbuhan ekonomi Y tadi. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang metode analisis data itu menggunakan model regresi berganda yang dimana dipakai untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan umumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, bisa kawan-kawan lihat ya persamaannya di sini, di mana Y sama dengan pertumbuhan ekonomi, gitu. Delta sama dengan konstanta beta 1, beta 2 dengan koefisien regresi X1 sama dengan FDI dan X2 sama dengan utang luar negeri. Dan untuk selanjutnya ya data tersebut akan dianalisis sebagai kuantitatif ya, dengan metode regresi berganda dengan menggunakan EVOS. Jadi seperti itu. Nah, untuk metode analisis data itu yang pertama menggunakan koefisien determinasi atau R2, mana merupakan nilai yang dipakai untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas atau X terhadap naik turunnya atau perubahan variabel terikat. Semakin besar R2, maka presentasi perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas semakin tinggi, gitu. Maka akan semakin tinggi. Dan juga begitu dengan sebaliknya, ketika R2-nya kecil, ya maka presentasi perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas juga akan semakin rendah. Nah, terus selanjutnya uji statistik, mana pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dengan menerangkan variabel dependen. Nah, terus metode analisis data itu masih uji statistik F, yang dimana dipakai untuk menguji hipotesis koefisien regresi secara simultan ya, bersama-sama sekaligus menggunakan kriteria uji F test kriteria yang sering
disebut pengujian signifikan secara keseluruhan untuk memperkirakan garis, yaitu apakah variabel-variabel independen berkorelasi atau berhubungan secara linear terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Yang di sini pengambilan keputusannya bisa dilihat ya, H, O, beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0, ya, di mana di sini tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Yang mana di sini juga H, mana B, mohon maaf, beta 1, beta 2, beta 3 tidak sama dengan 0, di mana di sini ada pengaruh yang signifikan dari variabel dependen terhadap variabel dependen secara individual. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin mohon maaf atas segala kekeliruan ataupun kesalahan pengucapan dari saya, karena sejatinya di sini saya juga masih belajar, ilmu saya juga masih sedikit. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat juga bermanfaat bagi teman-teman semua gitu, dan termasuk dari saya sendiri. Nah, mungkin itu ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya terkait analisis tentang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat periode 2009 sampai 2018. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf atas tadi segala kesalahan ataupun pengucapan dari saya gitu. Yang mana yang benarnya itu datangnya dari Allah, dan juga yang salahnya itu dari atas kehilapan saya sendiri. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Terima kasih.